Selawat bermahkotakan salam kita hantarkan kepada seorang tokoh pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Khadijah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk-makhluk yang seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Misalnya manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, planet-planet dan lain-lainnya. Karena banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengar ceramah agama, pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolah, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Kita panggilkan peserta yang memegang nomor undian 24 kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minan ulumil ulama'il rasyikhin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling istimewa, tiada syair yang lebih merdu, tiada obat hati yang lebih murni, melainkan kata-kata puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya, dan yang mana oleh Allah juga telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan umur panjang sehingga kita
dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam kita hantarkan kepada seorang tokoh pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Khadijah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan di malam yang berbahagia ini. Rahmat dan sejahtera tidak lupa pula kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau, yang mana oleh al dan sahabat beliau rela yatim anaknya, janda istrinya demi menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam juga kita hantarkan kepada alim-alim ulama, baik itu ulama yang mutakaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, yang muhtabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku santri pantas dan wajarlah saya mengaturkan kata-kata keta'ziman wal ikraman saya yang se'ala-a'lanya kepada syekhi wa syekhuna, murabbi wa murabbina, yakni al-mukarram baba dan al-mukarramah bunda beserta keluarga tercinta. Kita doakan kepada Allah al-mukarram selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya juga kepada staf Dewan Guru, baik itu Dewan Guru yang wan maupun Dewan Guru yang wati, yang rela membantu Al-Mukarram dalam memutarkan roda pendidikan di daerah Darul Ulum Al-Fatah. Penghormatan saya juga kepada Dewan Juri yang bijaksana untuk menilaikan saya dengan seadil-adilnya. Penghormatan saya yang istimewa kepada seluruh santri dan seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan orang Islam pada zaman ini seakan-akan mungkin bahwa berpendidikan ilmu agama hanya berkewajiban pada anak-anak saja, sehingga mereka mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Alangkah sayangnya ideologi mereka yang menyimpulkan sedemikian rupa, sehingga banyak di antara mereka yang tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah dan memuliakan Rasulnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cuplikan saya yang bertema berilmu adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa mendudukan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan dan binatang buas sekalipun. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia
memimpin seluruh makhluk hidup, dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa ilmu pengetahuan sangat penting dalam hidup ini, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Begitu juga barang siapa yang menghendaki bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Yang arti, barang siapa yang menghendaki bahagia di dunia, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki bahagia di akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu yang pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya membaca. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca seseorang sangat sulit mendapatkan ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk-makhluk yang seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Misalnya manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, planet-planet dan lain-lainnya. Karena banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengar ceramah agama, pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolah, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan, jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Mencari ilmu tidak ada batasnya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau juga, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun negeri Cina. Islam memerintahkan kita mencari ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmulah manusia akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hanya orang yang tidak waraslah yang tidak mau mencari ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Coba bayangkan, apabila kaum muslimin hidup tanpa ilmu, terlebih-lebihnya ilmu agama, maka peradaban akan menjadi mundur dan terbelakang. Kelihatannya modern, padahal moralnya rusak. Dikiranya halal, padahal haram. Dikiranya modis, padahal telanjang seperti hewan. Maka tak heran betapa banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam keharaman, sementara ia tidak menyadarinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sangat memotivasi umatnya untuk senantiasa mencari ilmu, baik itu ilmu yang kehidupan dunia maupun ilmu yang membawa kesuksesan kehidupan di akhirat. Namun nyatanya banyak umat Islam pada saat ini lebih sibuk mencari ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat, padahal Allah benci dengan orang-orang demikian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yubghidu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tetapi bodoh dalam perkara akhirat. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu mana yang hak dan yang batil. Karena ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang yang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man su'ila an ilmin fakatahul aljamahum wahul yawmal qiyamah bidajamin minan nar. Yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapat.
Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah, karena dengan kesempatan yang bagus. Untuk itu kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, bila sudah nampak terukir maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak-anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak, maka ilmu itu harus di dalam, maka dia mudah diingat dan mudah diterima. Akan tetapi bila kita belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air, kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, tetapi tidak ada bekas. Oleh demikianlah, selagi hayat dikandung badan, selagi kita dikasih umur yang panjang, marilah kita bersama-sama untuk mencari ilmu untuk bekal akhirat kita. Karena mencari ilmu tidak memiliki batasan waktu. Berapapun umur kita saat ini, entah itu muda ataupun tua, semuanya wajib mencari ilmu sampai ajalnya menjemput. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keutamaan mencari ilmu agama. Di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, dengan adanya ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk hidup, dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Ilmu agama itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang muslim. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hakim yang budiman, para santriwati dan santriwati yang barusan meninggalkan pentas adalah peserta atas nama Tunku Afdalul bin Muhammad Yunus, berasal dari Desa Genting Timur, Kecamatan Bande, Kabupaten Pidie. Utusan dari kabilah Al-Barakah yang dimentori oleh Tunku Abi Miswar atau Tunku Abi, Tunku Muhadir dan Tunku Hibbatullah.